Shalom, Juan Jua Banta Karina. Juan Jua, Pertuan Nami. Shalom. Shalom, Juan Jua. Pertuan Nami Bruto. Jadi kita ibagasan YouTube katengku bahasa Indonesia kita boleh campur-campur ya. Karena YouTube kita ini kita harapkan tidak hanya ditonton oleh orang Pak tapi juga orang-orang lain yang tertarik dengan topik kita ini. Jadi untuk pertama sekali mungkin saya silakan para pendeta kami secara umum di sini. Saya tahu ada tamu saya hari ini Pendeta Mustar Padang dan Ibu Pendeta Sihol Kesogihan. Tapi secara ringkas mungkin masing-masing diawali dari Pak Pendeta Mustar memperkenalkan diri secara ringkas dan pengalamannya sebagai pendeta. Silakan Pak Mustar. Ya, shalom, Juan Jua Banta Karina. Juan Jua. Baik, lewat Zoom ini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai pendeta. Nama saya Pendeta Mustar Padang. Dan saya sudah bertugas di GKPPD lebih kurang sekitar 10 tahun. Mulai dari guru jemaat GKPPD Salak, setelah itu menjadi pendeta resort Medan 1, baru pendeta resort di Tigalingga Salak, baru kembali lagi pendeta resort Medan 1, dan baru kembali ke GKPPD Salak Pak Barat. Dan terakhir kami ditugaskan oleh GKPPD di Lembaga Alkitab Indonesia sebagai penterjemahan Alkitab bahasa Pak formal dari bahasa yang dahulunya disebut dengan bahasa Indonesia sehari-hari, maka diterjemahkan menjadi bahasa formal supaya itu menjadi bahan sumber dalam beribadah di tengah-tengah orang Kristen khususnya di GKPPD. Itu dia mungkin sekedar perkenalan singkat dari saya. Mungkin status. Ya, status saya sudah menikah. Istri guru Simbolon, anak 3 orang laki-laki. Ya, sekarang paling besar SMP kelas 3, nomor 2 kelas 2 SMP, dan yang paling kecil sekarang kelas 1 SD. Semuanya di Pak Barat semua sekolah. Di Salak ya Pak Pendeta ya. Ya, di Salak ya. Ya, mungkin dilanjut dengan Pendeta Sihol Kesogihan. Baik, terima kasih. Shalom, Juan Jua Banta Karina. Juan Jua. Saya Pendeta Sihol Kesogihan, pendeta di GKPPD, kurang lebih sudah melayani 10 tahun, dimulai dari pelayanan sebagai pendeta praktek di GKPPD Pematang Siantar, kemudian menjadi pendeta jemaat di Batam, kemudian pernah juga menjadi staf di Pengmas di kantor pusat, kemudian tahun 2012 menjadi pendeta resort di Resort Sumbul Dairi, 2015 menjadi pendeta resort di Resort Medan 2 di Simalingkar, dan sejak Maret 2020 menjadi penterjemah Alkitab Pak formal di Lembaga Alkitab Indonesia berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pimpinan pusat. Saya sudah menikah dengan Marga Malau, anak 1 orang laki-laki, masih berumur 10 bulan. Balita ya? Ya, masih balita. Jadi secara itu perkenalan singkat saya, dan sebenarnya ketika tadi Pak Lister Bruto mengundang kami untuk menjadi tamu dalam live ini, kami sebenarnya sukacita karena salah satu dari bagian penterjemahan itu adalah nanti adanya sosialisasi. Jadi kami pikir ini merupakan bagian sosialisasi juga untuk boleh semakin dikenal oleh warga Pakpak. Bukan hanya warga GKPPD, tapi warga Pakpak yang rindu dan akan menggunakan Alkitab Pakpak yang sedang dikerjakan oleh tim saat ini. Itu dari saya, terima kasih Pak. Iya, kalau saya bilang bukan hanya warga Indonesia, malah warga dunia nanti bisa belajar
bahasa Pak dari Alkitab ini mungkin. Ya, harapan Karena kita sistem dunia digital sekarang memungkinkan sekali kita belajar bahasa orang melalui internet kan. Baik, tapi itu kan pendapat saya. Saya mau tahu tentang, tadi kalau tidak salah, Pak Pendeta Padang menyatakan Alkitab formal ya, bahasa formal ya. 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 Yang diterjemahkan dari bahasa Pak sehari-hari. Terus apa kira-kira kelebihan daripada Alkitab bahasa formal ini dibanding dengan Alkitab bahasa Pak sehari-hari? Silakan, siapapun boleh menjawab. Dari Pak Padang kah? Dari saya? Iya, boleh. Pak Sihol, Ibu Sihol juga boleh, Pak Sihol. Oh gitu. Iya. Barangkali nanti kita berdua dengan Pak Pendeta Mustar Padang boleh saling melengkapi. Pertama kami mau sampaikan bahwa penerjemahan yang sekarang ini berlangsung dan sedang kami kerjakan tidak bermaksud untuk mengganggu lapihan Simbadia kita yang sudah ada saat ini. Tentu saja lapihan Simbadia yang sudah dipakai oleh warga GKPPD, warga Pakpak, itu merupakan karya terbaik orang Pakpak ya, untuk orang tua kita yang sudah menerjemahkan terlebih dahulu. Tetapi kenapa kita harus mengadakan ada terjemahan yang lain lagi? Tujuannya adalah bukan untuk menghapuskan karya yang pertama, bukan untuk memperbaiki sebab itu sudah baik, tapi tujuannya adalah untuk memperkaya kelengkapan kita di orang Pakpak. Artinya lapihan Simbadia kita yang sekarang itu adalah memang terjemahan dari Alkitab sehari-hari. Jadi apa perbedaannya dan apa keunggulannya? Masing-masing punya keunggulan. Alkitab Pakpak sehari-hari sesuai dengan namanya, sehari-hari, sangat gampang dipahami dan terkadang kita juga tidak boleh menutup mata bahwa isinya memang sangat singkat. Jika kita membacanya nanti ada beberapa bagian, misalnya ada sampai 5-10 ayat digabung menjadi satu kalimat. Kita tidak bisa memisahkan mana ayat 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi itu sudah baik untuk dipahami secara singkat dan gampang. Tapi terkadang karena singkatnya membuat maksud daripada ayat itu yang sebenarnya menjadi sangat jauh dari maknanya yang sesungguhnya. Begitu. Jadi di terjemahan formal yang kita kerjakan saat ini adalah kita mengerjakannya dengan ada prinsipnya. Artinya boleh kita mempertahankan seformal mungkin, tapi bisa juga membuatnya sebebas perlu. Artinya kita tidak harus terpaku dengan ayat per ayat atau kata per kata, sebab tata bahasa Indonesia dengan tata bahasa Pakpak sedikit ada perbedaan. Kadang ada diterangkan menerangkan, kalau di Indonesia menerangkan dan diterangkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta Mustar Padang? Iya, sebenarnya sudah melengkapi semua. Sesuai dikatakan oleh Ibu Pendeta Sihol Kesogian, cuma saya mencoba kembali untuk ya setidaknya memberikan sedikit lagi penjelasan tentang mengapa diterjemahkan ke bahasa formal. Ya, benar memang dari segi kualitas dari Alkitab masing-masing ini sebenarnya bagus. Karena memang yang menerjemah juga adalah dahulu orang-orang tertentu, orang-orang yang mumpuni, sehingga bisa dikatakan itu bagus untuk dibaca oleh para jemaat pada saat ini. Cuman sesuai yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Sandai, ya perlu ya semacam mengikuti perkembangan zaman. Contoh misalnya kalau kita bandingkan dengan Alkitab Indonesia, itu kan sudah beberapa kali terjemahkan ulang kembali. Dan beberapa versi ya. Iya, ada versi Bimka, ada versi BIS, lalu ada terjemahan 1, ada terjemahan 2. Jadi mungkin nanti kami untuk mencoba menerjemahkan ke bahasa formal itu sesuai dengan terjemahan baru 2, gitu dia. Lalu kita bandingkan juga bahasa-bahasa lain seperti Toba, Simalungun juga mereka ya adakan revisi supaya
bahasa itu jangan menjadi ketertinggalan, tapi itu menjadi bahasa yang enak dengar oleh para pembacanya. Sehingga tujuan daripada Alkitab itu adalah supaya melengkapi kebutuhan iman mereka. Jadi sama seperti dikatakan oleh pendeta Ibu Kisolendai bahwa ada ayat tertentu yang digabung. Jadi mungkin dari segi latar belakangnya ada kata-kata yang mungkin belum tertampilkan di sana. Maka dengan menuju kepada bahasa formal ini mungkin ya di sana akan lebih ditampilkan supaya pengertian daripada ayat tertentu ya para jemaat atau para pembaca bisa memahami dan melengkapi kebutuhan iman daripada para jemaat tertentu. Itu mungkin sekedar tambahan yang bisa saya terangkan kembali. Terima kasih. Iya, jadi di sini saya mau tanya kepada Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta berdua ini, kenapa sih kalian berdua menjadi utusan khusus? Apa kelebihannya? Di mananya kalian lebih hebat dibanding yang pendeta lain? Apa kira-kira kriterianya kok terpilih menjadi artinya ini kan Ibu dan Bapak Pendeta ini kan lepas tanggung jawab untuk memimpin resort ya. Ya, betul nggak? Nah, apa kira-kira kenapa kok harus pendeta Sihol, harus pendeta Mustar? Kenapa nggak yang lain misalnya pendeta yang lain? Apa dasar-dasar pertimbangannya kira-kira? Silahkan Pak Ketua. Pendeta berdua. Iya, memang sama persis pertanyaan yang dipertanyakan oleh Pak Alistair dengan kami. Kami juga seperti itu. Kenapa kami? Karena banyak para pendeta yang mampu dan mungkin lebih mampu daripada kami. Jadi saya pernah dulu kuliah mengambil S1 sebagai contoh. Waktu kami dulu di kuliah S1 dulu, semester 2 kami ada bahasa Ibrani. Jadi kebetulan dalam satu kelas itu kami ujian bahasa Ibrani, cuman aku lulus, itu pun nilai C. Lalu datang teman-temanku mengatakan demikian, mengapa Mustara Padang itu lulus, Pak? Katanya. Kenapa kami tidak lulus? Sementara dalam pelajaran kami sama-sama aja mempunyai nilai tugas yang sama. Datang Pak dosen mengatakan, ada dua kemungkinan. Kalau nggak salah tulis, atau Roh Kudus yang bekerja begitu. Jadi mungkin dia lulus satu-satunya kata dari Pak dosen kami ini. Jadi itu mungkin jawaban dari kami. Kami nggak mengerti, nggak tahu apa latar belakangnya. Ya mungkin itulah mungkin petunjuk Roh Kudus sehingga kami yang menjadi terpilih. Saya kan kalau Pak Pendeta dan Bu Pendetanya kan kenapa kami itu kan ada jawaban pimpinan saat kalau salah saat itu pimpinan Pendeta Elson Lingga ya. Iya. Dan Mangara Sinamo ya. Nggak ada alasannya. Hanya memang dikasih kepercayaan aja gitu. Ya, gimana Pendeta? Barangkali kalau menurut saya barangkali ada alasan tersendiri. Iya. Bukan, tapi yang pasti bukan karena kami terpintar. Ya, itu sudah pasti. Bukan karena kami terpintar dalam bahasa dan tata bahasa Pak-Pak. Tapi mungkin ada alasan tersendiri bagi pimpinan yang menugaskan kami ke tempat ini. Karena memang pimpinan tahu kalau dari antara kami pernah yang kami tahu hanya bahasa Pak-Pak gitu. Jadi tahu bahasa Indonesia setelah di SMA barangkali begitu. Jadi di pikiran pimpinan kami ya kalau sudah dari awal yang taunya hanya bahasa Pak-Pak berarti ya bisalah dicoba seperti itu. Lebih inilah ya. Karena ya jadi mungkin pendeta sebenarnya kami pun punya banyak keterbatasan dalam hal ini. Tapi ya itu memotivasi kami untuk ya semakin gigih lagi mengerjakannya dan tentu saja kami pun tidak lupa juga mau bertanya konsultasi kepada orang-orang tua yang kami pikir lebih mengerti dan paham tentang bahasa Pak-Pak. Dan kami juga tidak jarang memakai lapian Pak-Pak kita itu sebagai bahan referensi kami tentunya untuk kata-kata tertentu. Iya. Jadi timnya ini selain Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta ini, timnya itu siapa saja? Oke, yang tetap berdua. Yang lain? Tadi kalau nggak salah, pendeta menyatakan ada pembaca, ada ini. Iya. Teamwork ini berapa orang? Dan apa saja perannya masing-masing? Bisa mungkin Pak Pendeta Mustar mungkin. Iya, jadi kami sebenarnya sama Pendeta Brukosogian adalah sebagai penterjemah. Iya. Jadi kami memang itu pekerjaan kami.
Jadi setelah kami terjemahkan dia, katakanlah misalnya sebulan, baru sebulan kemudian dibaca, lalu itulah tugas para pembaca, sekitar pembaca ini ada 3 orang pendeta, lalu dari kalangan jemaat sekitar 3 orang. Jadi mereka membaca apa yang kami terjemahkan, dari sudut bahasanya, kelayakan bahasa, lalu dari sudut teologianya, karena para pendeta perlu mengkawal, karena dalam penerjemahan itu tidak lepas dengan orang-orang teologi. Jadi itu fungsi mereka, dari segi bahasa, dari segi redaksi, dari segi teologisnya, sehingga muatan daripada Alkitab itu tidak melenceng dari apa yang sebenarnya. Jadi para pembaca sudah melengkapi, selain daripada dari sudut bahasa ataupun teologianya, dari sudut dialek juga terwakili. Ada dari Klasen, ada dari Boang, ada dari Sim-Sim Pegagan, dan juga dari Kepas. Jadi para pembaca terwakili dari pembaca ya, suak daripada orang Pak. Iya, mewakili suak, mewakili jemaat, mewakili gembala lah ya, pendeta ya. Iya. Biar nggak salah cara teologi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan apa tadi, Lembaga Alkitab Indonesia? Apakah ini memang pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia atau ini semacam program kerja GKPPD? Mungkin Pendeta Sio. Sebenarnya untuk ini lebih jelas sebenarnya di porsinya pimpinan pusat, tapi tidak apalah, kami boleh menerangkan secara singkatnya saja. Proyek ini adalah proyek bersama LAI dengan GKPPD. Jadi itu di MOU-nya sebenarnya di tahun 2018 atau kalau saya tidak salah, itu sudah disepakati tepat pada saat Hari Doa Alkitab yang dilaksanakan di Gereja GKPPD Salak waktu itu. Jadi di MOU itu jelas-jelas bahwa ini adalah menjadi proyek bersama LAI dan GKPPD. Jadi dalam kerjasama ini tentunya sesuai dengan namanya kerjasama dan proyek bersama, ya sama-sama bekerja dan sama-sama memikirkan. Jadi LAI sebagai sebagai tuan rumahnya, tetapi tentu saja GKPPD pun tidak kalah penting dan tidak kalah penting perannya dalam hal ini. Maka dari LAI sebagai tuan rumah, tentu saja LAI tidak punya sumber daya yang bisa menerjemahkan bahasa Pakpak. Maka itu diminta dari warga Pakpak, dari GKPPD. Tapi untuk kelancaran proses dan pengerjaan proyek ini, termasuk dalam hal penggalangan dana, adalah dikerjakan secara bersama-sama, meskipun nanti porsinya ya bisa saja LAI lebih besar daripada GKPPD, tapi yang jelasnya GKPPD juga punya andil yang sama dalam hal ini. Harus berkontribusi ya. Ya, harus berkontribusi juga. Diketahui oleh kami para jemaat, jangan membiarkan saja karena ini dikerjakan oleh LAI seolah-olah ini semua menyangkut pendanaan itu juga menjadi hanya tanggung jawab LAI. Idealnya berarti ada juga tanggung jawab bersama, ya. Terutama para jemaat kami yang berkecukupan tentu perlulah juga membantu LAI dan juga tim penerjemah kita supaya Alkitab bahasa formal Pak ini nanti segera akan terrealisasi ya. Itu harapan saya kepada kami jemaat. Jadi sebenarnya Pak Brutu, sebenarnya GKPPD sudah mengerjakan ini. Di beberapa gereja kita sudah melakukan penggalangan dana bersama, termasuk melalui kolekte bersama pada saat Hari Doa Alkitab. Kemudian ada juga tim penggalangan dana untuk kita, untuk untuk proyek ini, itu juga sudah berjalan sebenarnya. Tetapi ya kadang-kadang ada banyak faktor yang membuat hal itu menjadi tersendat-sendat. Jadi harapan kita bersama, bagaimanapun kondisinya ya kita tetap bekerja dan tetap berusaha
untuk Amin. memberikan yang terbaik untuk proyek ini begitu. Ya, berapa lama ini kegiatan ini sehingga yang tuntas kira-kira proyek? Sesuai yang ditargetkan dari LAI, proyek ini dimulai tahun 2020 sampai 2027. 7 tahun ya? Ya, kurang lebih 7 tahun. Karena pekerjaan penerjemahan ini sebenarnya bukan hal yang gampang. Nggak bisa dikerjakan secara instan. Kan begitu kan? Apalagi ini sudah ke tahap ketiga lah penerjemahan ini berarti kan? Karena udah ada bahasa sehari-hari, tahap kedua tadi ada, ini bahas ketiga. Ya. Jadi ini penting juga untuk menghindari bahwa mungkin di antara jemaat kita atau orang Pak lain mungkin ada berpendapat ngapain dibikin lagi kan gitu. Dia nggak tahu bahwa bahasa itu dinamis kan gitu kan. Dinamis. Jadi kamus saja pun, kamus bahasa Indonesia itu hampir setiap tahun direvisi. Ya kan? Jadi kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu. Kalau sudah ada ngapain lagi dikerjain. Lebih bagus kerjain yang ini, yang ono kan gitu. Ya kalau kita tidak revisi menurut saya itu ketinggalan kita juga. Tadi Pendeta Mustar Padang menyatakan bahasa lain, bahasa Batak Toba misalnya, itu sudah banyak variasinya, termasuk Alkitab Indonesia kan? Iya. Baik, jadi apa kira-kira lagi ya? Jadi sekarang ini Pendeta Sihol dan Pendeta Mustar Padang ini full time lah di sana ya? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Iya. Jadi kalau dalam sebulan itu berapa halaman lah yang bisa dikerjain masing-masing? Oh, iya. Kalau soal itu sebenarnya meski tidak tertulis, tetapi sebenarnya tersirat bagi kami dalam satu hari minimal menerjemahkan minimal 1 halaman per hari. Wah, berat juga ya. Ya, jadi cara kerja kita bukan berdasarkan banyak pasalnya, tapi berdasarkan banyak ayatnya. Jadi makanya diukur lebih bagus per halaman. Karena adanya dalam Alkitab kita ini satu pasal itu hanya 3 ayat atau hanya 15 ayat. Jadi dia sistem kerjanya ada targetnya begitu. Oh, berarti target sampai sekarang target itu udah sampai berapa halaman atau sampai apa namanya? Sampai di mana sudah? Mungkin. Kalau dari segi penterjemahannya, kami pikir kami masih mencapai target. Tetapi dalam hal pengkoreksian, termasuk pembacaan dan checking dan segalanya, kami sedikit ada keterlambatan karena 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19 ini menjadi kendala bagi tim pembaca dan kami bersama dengan konsultan dari Lembaga Alkitab, kita tidak boleh bertatap muka dan ya selama waktu 2 tahun itu kendala kami ya, online lah 90% kami hanya menerjemahkan saja dan masa checking yang sudah kami kerjakan baru 2 kali. Pertama di bulan November 2021 yang lalu, kemudian sudah terlaksana juga di bulan Januari kemarin, dan rencana nanti akan dilaksanakan lagi checking ketiga di tanggal 7 sampai 12 Maret yang akan datang. Itu ketemu langsung sama timnya? Iya, bertemu langsung dengan tim pembaca beserta dengan konsultannya. Konsultannya apa perannya? Konsultannya dari Lembaga Alkitab Indonesia? Iya, peran konsultan ini mengarahkan supaya kita dalam menerjemah itu tidak memasukkan ide atau tafsiran kita, tapi murni menerjemahkan sesuai dengan teks yang ada. Iya, sekaligus membantu kita karena kita juga mengalami banyak kesulitan soal bahasa yang sebenarnya, karena kalau kita mengikuti bahasa Indonesia itu murni, ada banyak kata-katanya yang kita tidak temukan, tidak ada dalam bahasa Papa. Jadi untuk hal itu kita dibantu oleh konsultan untuk memberikan solusi yang tepat dengan maksud kata tertentu itu. Ada nggak di recheck ke bahasa asli Alkitab? Nggak sampai ke sana. Saya nggak tahu bahasa Alkitab yang aslinya Ibrani atau bahasa Yunani.
Ada nggak recheck Iya. ke sana? Kita di-recheck sampai ke sana dengan konsultan. Untuk perjanjian lama dari bahasa Ibrani, nanti di perjanjian barunya dari bahasa Yunani. Jadi itu salah satu tugas konsultan kita. Oh iya. Baik, jadi itu kira-kira teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Sekarang ini tim kita dari GKPPD, Gereja Kristen Protestan Gereja Kristen Protestan Pak Dery, bekerja sama dengan LAI membuat penerjemahan Alkitab ya. Mungkin waktu kita ada sekitar 7 menit lagi ya, karena kalau kelamaan pun nanti malah nggak ditonton orang kan gitu kan. Jadi silakan mungkin semacam harapan lah mulai dari Pendeta Mustar mungkin terkait dengan ini tadi, bagaimana sistematika terjemahan ini, kendala dan lain sebagainya. Apa harapannya kepada kami para jemaat, dan juga mungkin bukan cuma di GKPPD, tapi yang orang Pak di luar GKPPD atau orang-orang di luar, tapi punya perhatian dengan terjemahan ini. Silakan dimulai dari Pak Mustar Padang, Pendeta Mustar Padang. Iya, terima kasih. Jadi sebagai harapan kami dari tim penterjemah memang sangat banyak sekali, tapi setidaknya ada dukungan maunya dari para tokoh-tokoh Pak supaya dengan ada dukungan doa ataupun semangat kami bisa melaksanakan dengan baik sehingga tujuan daripada penerjemahan ini bisa terlaksana dan ini bisa rampung, dan ini demi kebutuhan daripada umat Kristen khususnya GKPPD. Jadi demikian juga Oke, mungkin terkendala. Pak Mustar, silakan. Ibu Pendeta Sihol Pesugihan. Oke. Kalau harapan dari saya, ya pertama sama seperti harapannya Pak Padang. Kita membutuhkan support dari semua pihak, khususnya orang-orang Pak yang ada di muka bumi ini. Tanpa terkecuali warga GKPPD atau warga yang lainnya, sebab Alkitab yang kami kerjakan ini, yang sedang diterjemahkan ini adalah akan dipakai oleh orang Pak. Bukan hanya warga GKPPD saja, termasuk GKPI, Katolik juga akan mempergunakannya. Itu harapan yang pertama. Dan harapan yang kedua, semoga hasil dari pekerjaan kami, tim penterjemahan ini nantinya boleh benar-benar diterima oleh warga Pak, diterima oleh gereja sebagai firman Tuhan yang mereka boleh pahami dan mereka bisa mengimani dan menghidupi firman Tuhan itu sebagaimana mestinya sebagai seorang Kristen, ya hidup selalu berdampingan dan hidup di dalam firman Tuhan. Jadi harapan kami yang selanjutnya juga semoga GKPPD, pimpinan kami tetap kasih kami support dan tetap mendoakan kami juga, karena satu persatu dari tim kami sebenarnya kami masih berduka ini Pak Bruto. Iya. Pertama salah satu dari tim pembaca adalah pendeta almarhum Pendeta David Bruto, juga tim pembaca yang sangat kami andalkan sebenarnya dalam tim ini. Kemudian masih di bulan ini Ibu Nurlince Banurea juga meninggal dunia. Iya, juga adalah tim pembaca. Jadi harapan kami semoga Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan dan hikmat bagi kami seluruh tim penterjemah sehingga proyek ini boleh berjalan dengan baik seperti yang diprogramkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Iya, jadi kami dari jemaat mengucapkan turut berduka cita ya atas perginya 2 orang tim ya, yaitu Bapak Pendeta David Bruto dan Ibu Nurlince Banurea ya. Jadi mungkin itu saja. Atau Pak Mustar tadi ada terkendala, mungkin ada semacam yang mau dikatakan belum selesai, silakan. Memang nih Pak Barten jaringan selalu kurang
kurang butuh support juga ini. Apa jaringan di Pak Barat. Saya ganti. Jadi perlu didoakan. Iya. Jadi kami juga sekali lagi yang paling intinya doa supaya kami diberi kesehatan, semangat, karena memang dalam menerjemahnya sangat sulit sekali. Bayangkanlah dalam membaca saja belum tuntas kejadian. Dibandingkan dengan menerjemah bagaimana. Jadi itu perlu dukungan supaya jangan ada image negatif terhadap kami. Jadi yang dukungan ini supaya apapun yang kami kerjakan itu bisa demi kebutuhan kita, khususnya daripada orang Kristen, khususnya Pak. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Pendeta Mustar Padang dan Ibu Pendeta Sihol Sugihan, pemirsa, penonton setia saya dimanapun berada. Itulah sekarang pekerjaan penerjemahan Alkitab bahasa formal yang dikerjakan secara kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dimanapun jemaat GKPPD berada, mari kita dukung khususnya, dan warga Pak dimanapun berada juga kami harapkan partisipasinya dalam rangka pensuksesan penerjemahan Alkitab ini. Mungkin begitu saja perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta tetap sehat dan tetap semangat, jangan mundur ya. Kami siap minimal memberikan semangat. Mudah-mudahan ada rezeki nanti juga sekali-sekali memberikan kontribusi lah dalam rangka penerjemahan. Jadi liasate, shalom, sidoken lukali. Shalom. Liasate. Salam sehat untuk semua.